TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku mendapatkan banyak ilmu dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Banyak pelajaran yang saya petik, pengalaman maupun ilmu beliau sebagai praktisi dan senior, kata Andika Perkasa setelah bertemu Sultan di kantor Kepatihan, Yogyakarta. Pertemuan antara Panglima TNI dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung di Gedung Wilis, Komplek Kantor Kepatihan mulai pukul 13.38 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.51 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan sosok senior yang telah memiliki banyak pengalaman dalam bidang pemerintahan. Hal itu pula yang mendorong Andika meluangkan waktu menemui Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta itu selama 3 jam lebih. Jadi saya meluangkan waktu ini untuk bertanya banyak hal. Sebenarnya bukan hanya tentang pandemi. Kalau itu sudah jelas jadi bagian percakapan kami. Tapi lebih banyak lagi pengalaman beliau sebagai senior yang sudah berpengalaman di pemerintahan yang pasti akan sangat berguna bagi saya, tutur Andika. Sementara itu, Sultan memandang pertemuannya bersama Panglima TNI bukan sekadar ajang bertukar pengalaman dalam berproses di lingkup profesi masing-masing. Lebih dari itu, pembicaraan keduanya mengalir santai mulai persoalan budaya hingga rumah tangga. Beliau Panglima, saya Gubernur, jadi dialog, jokes, guton, ya bisa. Membicarakan rumah tangga ya bisa, budaya ya bisa. Ya semua aspek yang bisa kita ngobrol untuk menghilangkan beban stres, tutur Sultan. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menilai Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki reputasi yang bagus soal keamanan. Yogyakarta punya reputasi yang sangat bagus, kata Panglima TNI seusai menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Kepatihan, Yogyakarta, pada Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Menurut Andika, hingga kini tidak ada laporan apapun yang menonjol mengenai persoalan keamanan di Kota Gudeg. Saya dapat laporan dari Panglima Kodam, dari Komandan Korem secara khusus di Yogyakarta, dari Komandan Lanut, Ada dan Lanal di sini. Saya tidak mendapatkan laporan yang menonjol soal keamanan, ujar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Sementara itu, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa situasi keamanan di wilayahnya relatif baik. Semoga saja pada tahun depan kondisinya bisa jauh lebih baik, tutur Sultan. Mengenai fenomena kejahatan jalanan, kelitih, yang mengemuka beberapa waktu terakhir, Sultan berharap agar tidak dibesar-besarkan karena para pelakunya telah ditangkap. Toh, yang melakukan sudah ditangkap, ya, sudah selesai persoalannya, kata Sultan Hamengkubuwono X. Raja Keraton Yogyakarta itu khawatir persoalan kelitih yang muncul di DIY sengaja didesain dan diperpanjang oleh pihak tertentu agar Yogyakarta dianggap tidak lagi aman dan nyaman. Mungkin teman-teman tidak merasa kalau itu by design misalnya. Jadi supaya kelitih ini diperpanjang terus menjadi sesuatu yang akhirnya dinyatakan Yogyakarta tidak aman dan nyaman, ujar Sultan. Seperti diwartakan, aksi kelitih diantaranya terjadi di Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik, Sleman, pada hari Senin tanggal 27 Desember dini hari,
yang mengakibatkan korban mengalami luka. Terkait dengan kasus itu, polisi telah mengamankan 6 orang yang salah satunya masih berstatus pelajar. Dalam aksinya, para pelaku menyerang para pengendara sepeda motor yang ditemuinya secara acak di jalanan. Aksi kekerasan di jalanan ini sempat viral di media sosial. Tidak sedikit warga dunia maya yang memberi kesaksian seputar aksi yang dilakukan Kliti. Untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, polisi bekerja cepat menangkap para pelaku. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan dalam menjalankan aksi kriminalnya. Para pelaku terancam hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Catatan Polda DIY sepanjang 2021 sebanyak 58 kasus kejahatan jalanan di DIY dengan jumlah pelaku mencapai 102 orang. Jumlah kasus tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2020 yang tercatat 52 kasus. Dari 102 pelaku, sebagian besar atau 80 orang diantaranya masih berstatus pelajar, selebihnya pengangguran. Untuk diketahui, Kliti adalah perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Kendati punya kesan negatif, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Data mendapati tersangka klitih mayoritas usia remaja yang mengenyam pendidikan formal, sementara korbannya acak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang.